Pendidikan bukan soal siapa yang tercepat terhubung, tapi siapa yang paling dulu diberi pijakan untuk berdiri. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Isaura Nabila dari SMA Negeri 16 Surabaya. Hari ini saya berdiri untuk menyampaikan sikap tegas tim afirmasi terhadap mosi investasi besar-besaran pada pembangunan infrastruktur fisik di daerah terpencil lebih prioritas daripada percepatan digital untuk pemerataan pendidikan di Indonesia. Kami tidak sedang membandingkan antara kemajuan dan keterbelakangan, tetapi kami sedang menyusun prioritas yang paling masuk akal dan manusiawi. Membangun terlebih dahulu apa yang paling mendasar. Dewan Juri yang kami hormati, bayangkan kehidupan anak-anak di wilayah 3T. Di Kabupaten Yalimo, Papua misalnya, angka putus sekolah di tingkat SD mencapai 2,4%, hampir 15 kali lipat dari rata-rata nasional. Anak-anak harus berjalan kaki menumpuk bukit dan sungai, lalu tiba di sekolah yang nyaris roboh tanpa listrik, tanpa toilet, dan tentu saja tanpa sinyal. Di SDN Lebantor NTT, siswa harus menyeberang laut selama 30 menit hanya untuk mengikuti satu ujian berbasis komputer. Apakah itu karena kekurangan jaringan? Tentu saja bukan. Justru karena bangunan sekolah mereka tidak memungkinkan AMBK dilaksanakan di sana. Dewan Juri yang terhormat, pada tahun 2023 tercatat lebih dari 25.000 sekolah rusak di seluruh Indonesia. Banyak di antaranya berada di daerah 3T yang bahkan belum punya akses jalan memadai atau jaringan listrik yang stabil. Bagaimana mungkin percepatan digital dapat diimplementasikan dengan maksimal dalam kondisi seperti ini? Kami tidak menolak internet, tapi kami sadar internet tidak akan bermakna tanpa ruang yang bisa dihuni untuk belajar. Guru tidak bisa mengajar daring bila ia sendiri harus menempuh 3 jam perjalanan ke sekolah. Siswa tidak bisa belajar online bila rumahnya tak punya listrik atau bahkan sinyal. Dewan Juri yang terhormat, data dari Kemendikbud menunjukkan lebih dari 39% sekolah tidak memiliki akses internet. Tapi jangan berhenti di situ saja. Bahkan sekolah yang sudah punya sinyal, tak sedikit yang tidak bisa memanfaatkannya karena tidak ada perangkat, tidak ada daya, dan bahkan tidak ada ruangan. Kami tahu bahwa pendidikan harus berkembang, tapi setiap pertumbuhan memerlukan fondasi. Anda tidak bisa menanam benih di atas batu. Harus ada tanah, harus ada air, harus ada matahari. Maka infrastruktur fisiklah yang menjadi tanah subur bagi benih digitalisasi. Dewan Juri yang terhormat, Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar. Dan pendidikan dasar tidak hanya butuh kurikulum, tetapi tempat yang layak, fasilitas yang manusiawi, dan guru yang bisa tinggal dengan aman. Itu semua adalah hasil dari pembangunan fisik yang tidak ditunda-tunda. Kami percaya saat infrastruktur dasar telah dibangun, teknologi akan lebih mudah masuk dan dimanfaatkan secara maksimal. Kita tidak sedang menolak masa depan, tetapi kita ingin memastikannya bisa diakses oleh semua anak negeri, terutama mereka yang selama ini tertinggal. Dewan Juri yang saya hormati, percepatan digital tanpa kesiapan fisik hanyalah mimpi yang tak menyentuh tanah. Kita mungkin membangun menara sinyal tinggi, tapi anak-anak kita masih harus belajar di ruang tanpa dinding. Maka hari ini, izinkanlah kami menyuarakan kebenaran yang sederhana tapi mendalam. Jika kita ingin pemerataan pendidikan yang sungguh-sungguh, maka membangun infrastruktur fisik di daerah terpencil harus menjadi langkah pertama, bukan langkah kedua. Sekian dari saya, terima